Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan sifat yang keempat. As-sifat ar-rabi'ah al-maji, sifat datang. Ini termasuk sifat fi'liyah ikhwan ya, min af'alillahi ta'ala. Maksudnya apa? Berarti bukan sifat yang selalu melekat pada zat Allah Azza wa Jalla, akan tetapi ini adalah sifat yang Allah Azza wa Jalla yaqumu bihadzal fi'il, menegakkan atau melakukan perbuatan ini. Apa makna sifat fi'liyah ya Abdullah? Hanif. Susah semua kayaknya ini. Sifat fi'liyah. Mal murad bis sifatil fi'liyah? La tanzuru ila kutubikum. An-nazar haram. Labud min raddin nazar. Sifat fi'liyah. Demi apa antum udah tahu ini, lupa ya Allah. Ya, maknanya, maksudnya maksud sifat fi'liyah itu apa? Ada fi'liyah, ada dzatiyah kan? Fi'liyah apa, dzatiyah apa? Itu mana yang ngomongin tadi? Apa? Giliran anak sebutin, gitu ntar. Dong. Ya, itu mah yang tadi. Ya, silakan 5 kali semua. Salah. 5 kali, ayo 5 kali. Ya, as-sifat allati tata'allaq bi masyiatillah. Yang berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Insya fa'ala wa insya lam yaf'al. Mata sya'a kaifa sya'a, ya. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, yang mana perbuatan Allah ini nanti ujung-ujungnya sesuai bagaimana kehendak Allah. Kapan Allah mau, Allah lakukan. Ya, kalau Allah nggak mau, ya Allah nggak lakukan. Paham ya? Ya. Paham? Baina sifat dzatiyah, adapun sifat dzatiyah adalah sifat yang dia lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Allah senantiasa disifati dengan sifat demikian. Tidak berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dan sifat fi'liyah ini adalah sifat yang kita katakan perbuatan Allah itu la tuhsa wa la tanhasir. Tidak dapat dihitung dan tidak dapat terbatas. Nah. Barakallahu fikum. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa ja'a rabbuk. Wa qauluhu ta'ala, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Nah. As-sifat al-fi'liyah apa namanya? Ar-rabi'ah al-maji'. Maji Allah Ta'ala lil fasli baina ibadihi yaumal qiyamah thabitun bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Datangnya Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti dalam rangka menghakimi atau apa namanya, faslul qada itu artinya apa ya bahasa Indonesia itu? Ya, apa namanya? Mengurusi lah ya, menghakimi atau mengadili, ya, mengadili antara para hamba-hambanya di hari kiamat nanti. Ini sifat yang sabit dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama salaf. Nah, jadi di antara sifat Allah Azza wa Jalla, Allah nanti akan datang di hari kiamat. Allah Azza wa Jalla akan datang di hari kiamat. Dan datangnya Allah tidak seperti datangnya kita. Paham ya? Dan juga ana ingatkan kepada antum, ketika ada sifat ini, tidak bisa langsung kita katakan dari sifat ini
diambil nama untuk Allah Azza wa Jalla. Karena nama Allah Azza wa Jalla itu tauqifiyah. Paham ya? Bab sifat awsa' min babil asma. Bab sifat itu lebih luas daripada bab nama. Ya. Nama itu terbatas. Paham ya? Nama itu apa? Terbatas, yang menetapkan Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Adapun sifat dapat kita ambil dari apa? Dari nama. Dapat kita ambil dari perbuatan Allah Azza wa Jalla, dari idhofah, gitu kan? Dapat kita ambil dari apa namanya? Isim mustaq yang ada di dalam Al-Qur'an. Adapun kalau umpamanya sifat seperti sifat datang ini, Allah punya sifat maji, maka tidak bisa kita namai Allah dengan ja'i, yang maha datang. Paham? Dan seterusnya. Kemarin sifat nafas, ya, tidak juga, nggak bisa. Kemudian juga kemarin sifat apa lagi? Yad. Ya, nah, tidak bisa. Pertama sifat apa? Al-wajh. Nah, sifat nafas ini kemarin sifat yang dzatiyah, ya, sifat dzatiyah. Adapun sifat jaa ini adalah sifat fi'liyah. Kita lanjut. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa jaa rabbuk, dan Rabbmu itu nanti akan datang. Wal malaku soffan soffa, dan malaikat pun ya datang apa? Malaikat datang bersaf-saf. Barakallahu fikum. Syahidnya atau istidlalnya bagaimana wajhul istidlalnya? Iya, idhafatul sifat ila mausuf, idhafatul fi'il al-maji ila lafdi rabbuk. Paham ya? Namanya idhafatul sifat ila mausufihi. Berarti Allah Azza wa Jalla datang. Paham ya? Wa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Tidaklah mereka menunggu melainkan na'am Allah Azza wa Jalla, yang mereka tunggu adalah Allah Azza wa Jalla datang kepada mereka. Wa qala Nabi SAW, hatta idza lam yabqa illa man ya'budullah atahum rabbul alamin. Akan datang kepada mereka Rabbul Alamin. Nah, dan juga ada di dalam hadis qudsi datang yang menunjukkan tentang sifat datangnya bagi Allah Azza wa Jalla. Lafadznya kurang lebih, ji'tuhu bi asra, saya akan datang kepada dia dengan lebih cepat lagi. Paham ya? Ji'tuhu, kata Allah, saya akan datang. Naam. Muttafaqun alaih. Ini tadi yang di bawah hadisnya muttafaq. Fi hadisin thail, ini adalah hadis yang sangat panjang sebenarnya. Berikutnya, wa ajma'a salaf ala thubutil majinillahi ta'ala, dan para ulama salaf itu telah berijma', bersepakat atas tetapnya hukum datang bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi fayajibu itsbatuhu lahu, wajib kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla bahwasanya di antara perbuatan Allah itu adalah apa? Datang. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin, tanpa kita tahrif, ta'til, takyif atau tamtsil. Tahrif itu maksudnya apa? Iya, melalingkan, selewengkan. Yang mereka biasa gembor-gemborkan dengan ta'wil. Ya. Mereka namai dengan ta'wil, padahal apa? Hakikatnya adalah tahrif. Kemudian ta'til, asmana ta'til, menolak, ya, menolak, mengosongkan, mengingkari. Wala takyif, asmana takyif, membagaimanakan. Wala tamtsil, mempermisalkan. Wa huwa maji'un haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala, dan ini adalah datang yang hakiki, sifat datang, ya, datang hakiki. Bagaimana datang? Datang. Paham ya? Kama huwa ma'ruf, sebagaimana kita tahu datang kayak gitu. Tapi kaifiyatnya wallahu a'lam. Sebagaimana kemarin kita telah tegaskan, Ahlussunnah wal Jamaah itu tafwidnya di dalam masalah apa? Kaifiyat. Adapun dalam masalah makna, Ahlussunnah menetapkannya. Isbatul makna, karena Allah mengabarkan hanya makna saja. Allah datang, Allah kemudian berbicara, Allah punya
tangan, Allah Azza wa Jalla turun, Allah Azza wa Jalla punya ilmu, Allah Azza wa Jalla semisal itu. Semua apa? Sifat, artinya makna yang wajib kita tetapkan, yang diketahui maknanya itu. Paham ya? Adapun kaifiat maka kita tafwidkan, serahkan kepada Allah. Karena apa? Karena Allah tidak mengabarkan kaifiatnya sebagaimana istiwanya Allah. Kita tetapkan makna istiwa. Apa istiwa? Maklum, Allah wartafa, tinggi istiwa. Wajib kita tetapkan. Ya, datang apa? Ya datang, wajib kita tetapkan. Adapun kaifiatnya wallahu a'lam bidzalik. Allah lah yang lebih tahu. Karena kita tidak dibebani. Berbeda dengan ahlu tafwid al-mufawwidah. Kita dalam masalah ini ikhwan, pertengahan antara ahlu tafwid dan ahlu ta'til. Ahlu tafwid mengatakan apa? Naam, kita tetapkan ada lafadznya ilmu, kita tetapkan ada lafadznya maji, kita tetapkan ada lafadz istiwa. Adapun maknanya wallahu a'lam, Allah Maha tahu. Kita serahkan kepada Allah. Paham? Mereka menetapkan lafadz tanpa menetapkan makna. A'udzubillah. Ahlu ta'til mereka menetapkan apa? Lafadz. Tapi mereka menolak apa? Menolak ma'an, menyelewengkan ma'an. Oh, maksudnya maji itu bukan datang, tapi apa? Bukan Allah yang datang, tapi perintahnya, tapi malaikatnya, tapi rahmatnya, tapi itu. Paham? Itu mereka. Ahlussunnah mengatakan Allah datang. Simple. Ya, kelar perkaranya. Caranya bagaimana kaifiatnya? Allahu a'lam. Paham? Lebih parah yang mana? Ahlu tafwid atau ta'lil? Ah? Dua-duanya parah. Ah? Yang pendapat paling parah siapa? Ayo berpendapat. Jangan bilang dua-duanya. Ya, Denny mazhabnya ta'til. Siapa? Agung, antum apa? Gong. Ta'til. Antum? Tafwid. Tafwid. Sisanya yang paling parah tafwid atau ta'til? Tafwid. Yang paling parah adalah al-mufawwidah. Kenapa? Kalau ta'til itu masih mending ya, mereka apa sebenarnya menetapkan tapi bukan makna yang itu. Artinya masih meyakini adanya makna di dalam Al-Qur'an. Ada mutafwid berarti mereka telah menuduh Nabi tidak memahami sedikit pun daripada makna Al-Quran. Al-Quran tidak ada maknanya, menuduh Allah. Makanya kata Syekhul Islam, ahlu tafwid asyaddu, ya, lebih parah. Ya, lebih parah dan lebih jelek. Ya, lebih apa? Ahlu bidah yang paling parah. Hah? Iya, ujung-ujungnya kayak gitu sebenarnya. Karena ya bagaimana gitu kan, tidak ada ini, tidak ada mana, tidak ada apa. Allahul musta'an. Waqad fassarahu al-ta'til bimaji ya waqad fassarahu al-ta'til bimaji amri. Dan ahlu ta'til mereka ahlu ta'til paham lah ya, orang yang menolak nama sifat Allah baik secara menyeluruh atau secara sebagian. Mereka berpendapat menafsirkan, ya hakikatnya bukan tafsir ya, tahrif. Datangnya Allah itu dengan datang perintah Allah. Dia bukan Allah yang datang, tapi siapa? Perintahnya. Berarti mereka menggunakan majaz al-hadaf. Wa jaa rabbuk ay wa jaa amru rabbik. Ada ta'liq dari Syekhuna Al-Kullabiyya wa muqtaqaddimul asy'ariyah harrafu hadhihi sifah. Ya, orang-orang Kullabiyah ini siapa? Ibnu Kullab yang memasyhurkan mazhabnya Asy'ariyah gitu ya. Muridnya Abul Hasan Asy'ari.
Kullabiyah dan mutaqaddimu al-Asy'ariyah terdahulu, mereka mentahrif sifat ini. Naam. Qala al-Baihaqi berkata al-Baihaqi fil asma'i was sifat, dalam kitab al-asma' was sifat, wa ammal ityan wal maji fa ala qauli Abil Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhu, adapun ityan dan maji kalau kita menggunakan pendapatnya Abul Hasan al-Asy'ari, maka dia berkata yuhditsu yaumal qiyamah fi'lan yusammihi ityanan wa maji'an. Allah di hari kiamat itu yuhditsu, mengadakan, ya, membuat, ya, mengadakan lah ya, menciptakan atau mengadakan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut Allah beri nama dengan ityan atau maji. Paham? La bi an yataharrak la bi annahu yataharrak wa yantaqil. Bukan maknanya wajah Arabu Allah itu bergerak dan Allah pindah dari tempat ini ke tempat yang lain. Paham ya? Ini dasar daripada penolakannya Abul Hasan apa? Tashbih. Menyerupai datangnya Khaliq dengan makhluk. Paham? Iya, kita datang kan berarti pindah, berarti gerak, ya enggak? Sedangkan kita tidak tahu bagaimana kaifiatnya, makanya jangan melihat kaifiat. Kebanyakan orang apa? Mereka yaitu mentashbih pikirannya. Makanya setelahnya mereka menolak. Setelah itu mereka apa? Menuduh orang yang menetapkan musyabbihah. Antum musyabbihah, menyerupai Allah dengan makhluk. Karena antum telah menetapkan, kita tidak musyabbihah. Kita hanya menetapkan yang ada pada nas. Antumlah yang musyabbihah otaknya. Ya. Iya. Fa innal haraka wa sukut, lihat, wal istiqrar min sifatil ajsam. Karena bergerak, diam dan tetap itu merupakan di antara sifat-sifat jism. Kita jism. Makanya dikatakan musyabbiha, mujassimah. Ya, Ahlussunnah dituduh dengan mujassimah. Kenapa? Karena kita mentajsim Allah. Allah punya tangan, Allah punya apa namanya? Kaki dua, Allah punya tangan dua. Allah punya apa? Wajah, Allah punya nafas. Wah, ini mujassimah. Iya, kenapa? Ya karena dia telah menetapkan kayak gitu. Mentajsim. Kita katakan, kita tetapkan itu semua, tapi hakikatnya nggak sama dengan kayak kita. Mereka mengatakan mujassimah karena otak mereka lah yang mujassimah, hakikatnya mereka mujassimah. Paham? Ya. Kita kan udah menetapkan tangan antum kayak tangannya monyet kan? Ya. Antara makhluk dan makhluk aja beda hakikatnya, ya enggak? Kucing punya tangan enggak? Ada antum tangan kayak kucing? Enggak ada, ngeri sekali. Kanguru. Beda tangan kita sama kanguru. Sama simpanse aja yang sedikit mirip sama antum. Beda tangannya. Ya. Antum ke dalam hutan Kalimantan masih ada orang hutan. Itu kan agak mirip tuh pergerakan sama kita ya. Itu beda tangan-tangannya gitu. Allahul musta'an. Kalau ada tabayun, perbedaan, tabayun itu perbedaan. Bainal khaliq, bainal makhluk wal makhluk, fa min babil aula bainal khaliq wal makhluk. Maka lebih utama lagi adanya perbedaan antara khaliq dan makhluk. Kayak gitu. Jadi mereka didasari dari tasbih sebenarnya. Karena tasbih mereka ingin tanzih, menyucikan Allah Azza wa Jalla dari tasbihnya itu, tajassim itu. Mereka gulu di dalam tanzih, hatta at-taulu, sampai mereka terjatuh dalam masalah menta'til. Wa qalu ala taqdiri mahdhufin muta'addidin. Mereka mentakdirkan adanya yang dihapus. Qalu, mereka berkata nih, orang Asy'ariyah, mutaqaddimun. Yaji'u amruhu ala majazil hadf. Jadi majaz hadf mereka. Jadi yang datang wajah amru rabbik.
Atau kata mereka bukan amr, tapi malak. Mana malak? Malaikat. Wajah malaku rabbik. Oh, bukan malak juga. Sebagian mereka mengatakan rahmat. Ja'a rahmatu rabbik. Sebagian mereka ada yang mengatakan adl. Adlu rabbik. Semua ditakwil sama mereka. Allahul musta'an. Maka ini sebuah kebatilan ya ikhwani fillah azakumullah jami'an. Ini takwil atau ta'til ya tahrif yang batil. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla sendirilah yang telah membedakan datangnya malaikat, datangnya Allah dan datangnya perkara Allah. Allah berfirman, hal yang zuruna il ayatiyahumullah aw an ya'tiyahum an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Paham? Tidaklah mereka menunggu melainkan ya malaikat akan datang kepada mereka. Rabb kamu akan datang kepada mereka dan sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu akan datang kepada. Paham? Jadi di sini dipisahkan antara malaikat, dipisahkan antara Rabb. Paham? Menunjukkan beda. Paham? Malaikat datang, Rabb datang. Sama-sama datang. Wajah Rabbuk wal malaku soffan soffa. Wal malaku. Dibedakan. Kalau seandainya yang datang emang adalah malaikat, kenapa Allah tidak mengatakan wajah al-malak wal malaku soffan soffa? Apakah Allah lemah? Tidak sanggup untuk menggunakan lafaz datang malaikat diganti dengan lafaz Rabb. Paham? Ini kebatilan mereka ya. Nah, selesai. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Kita bantah mereka dengan kaidah yang keempat. Ya, maksudnya apa? Ucapan mereka menyelisih ucapannya salaf, menyelisih zahir nusus dan tidak ada dalil sama sekali. Selesai pembahasan tentang al-maji. Sebenarnya ada lagi faedah. Apakah maji sama itian sifat yang sama atau sifat yang beda? Ya. Ja'a Zaidun. Ya. Ata Zaidun. Hal hada min sifat al-mutasawwih? Ini sifat sama atau enggak? Wa qaulu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Ini kita masuk sifat yang kelima. Barakallahu fikum. Sebenarnya ya ini sifat yang sangat jelas di Al-Qur'anul Karim gitu ya. Tapi alangkah disayangkan di dalam sifat 20 yang ma'ruf itu tidak ada. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat irada gitu ya. Tidak ada sifat ridha di sini. Dinafikan. As-sifatul khamisah, sifat yang kelima ar-ridha, sifat ridha. Ini sifat ridha juga termasuk sifat fi'liyah. Tata'allaq bil iradah, yang berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan tapi sifat ridha ini adalah sifat qadimatun naw' hadithatul ahad. Berbeda dengan sifat apa tadi sebelumnya? Ityan. Karena ityan ini adalah sifat bukan qadimatun naw' hadithatul ahad. Lupa kan antum? Ayo Ruli, qadimatun naw' hadithatul ahad. Gitu doang. Oke, itu udah ada lagi tambahannya. Ki. Dari dulu. Sifatnya beliau itu senantiasa terbaru. Oke, iya bagus. Qadimatun nau'nya jenis sifatnya qadimah. Ya, kenapa dikatakan qadimatun nau'? Karena jenis sifatnya qadimah. Dari dulu ada, dari azali. Ya, sebelum semua ada, Allah telah disifati kayak gitu. Sifat apa? Ridha. Sebagaimana kalam.
Karena tidak mungkin Allah kosong dari sifat ridho, cacat nanti. Sebagaimana Allah kosong dari sifat bicara, bisu nanti. Hadithatul ahad. Ahadul kalam, ahad itu setiap kejadian bicaranya Allah, atau ahadur ridho, setiap kejadian adanya ridhonya Allah Azza wa Jalla itu hadithah, selalu terjadi, mutajaddidah, terbaharui terus. Kapan? Ya sesuai kehendak Allah. Berarti kalau qadimatun nau itu arahnya ke sifat zatiyah. Paham? Nempel pada zat Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau hadithatul ahad ke fi'liyah. Ya, kapan terjadi perbuatan tersebutnya sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Kapan Allah mau, maka Allah kehendaki dan Allah lakukan. Paham? Seperti bicara. Allah dari dulu sifatnya bicara. Kapan Allah mau bicara? Ya, setelah Allah. Berarti kan tentang bicaranya Allah ini haditsatul ahadnya berkaitan dengan fi'liyah, perbuatan Allahu Azza wa Jalla. Nah, paham ya? Ada sifat fi'liyah yang dia enggak qadimatun nau. Cuma apa? Dia cuma sifat yang barakallahu fikum tidak ada kaitannya dengan zatiyah. Hanya sekadar perbuatan fi'liyah Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Datang. Seperti istiwa. Paham ya? Nah, ini adalah perbuatan yang dia nau'nya enggak qadimah. Paham? Karena na'am Allah Azza wa Jalla ya sebagiannya ada yang memang sifat perbuatannya belum Allah lakukan. Ada yang telah Allah lakukan tapi tidak qadimah, tidak azali. Sebagaimana istiwa Allah Azza wa Jalla itu kan apa? Enggak azali. Kapan Allah istiwa? Iya, setelah menciptakan langit dan bumi, ya enggak? Wallahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Tsumma istawa. Adapun ulu zatiyah, dari dulu Allah tinggi. Istiwa sama ulu ini beda, ya. Kalau ulu na'am sifat zatiyah, istiwa fi'liyah. Na'am. Demikian pula sifat datang. Datangnya Allah nanti hari kiamat. Paham ya? Li faslil qada bainal ibad, untuk menentukan, mengadili antara para hambanya. Lanjut. Paham enggak? Ini harus diulang-ulang ya biar enggak lupa. Kemarin vakum sebulan. Saya maklum ya sebulan udah belajar. Sifat al-khamisah ar-ridha. Ar-ridha min sifatillahi tsabita lahu bil kitab sunnah wa ijma'i salaf. Qala ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah berfirman dalam surat yang lainnya, wa raditu lakumul islama dina. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Itu di antara dalil-dalil yang lainnya ya. Nah, yang berkaitan dengan menunjukkan Allah Azza wa Jalla itu ridha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil abdi an yakula al-akla fayahmada 'alaiha aw yashraba syurba fayahmada 'alaiha. Lihat di sini ya, Allah Azza wa Jalla apa? Ridha. Nah, insyaallah ini perkara yang wadih. Wa ajma'a salaf 'ala isbati ridha lillahi ta'ala fayajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa takyifin wa tamthilin. Wa huwa ridha haqiqiyyun yaliqu billahi ta'ala. Waqad fasarahu ahlu ta'til bisawab. Ya. Sebagian ahlu ta'til mentafsirkan ridha dengan as-sawab. Apa? Pahala. Ya, Allah bukan ridha, tapi Allah memberikan pahala. Sebagian mereka dengan iradatul in'am wa sawab wa sana. Ya. Allah bukan ridha, tapi Allah menginginkan memberikan kenikmatan atau menginginkan memberikan pahala atau asana, pujian. Berarti para sahabat sudah diridhoi sama Allah. Al-Musta'an. Nah. Bentar. Ada masalah baru tentang, atau ini nanti aja lah ya.
tentang masalah muta'alliq ar-ridha, ya ta'alluq ar-ridha. Apa namanya? Kaitannya sifat ridha Allah Azza wa Jalla ini dengan apa? Nah. Nanti kita akan ada juga di sini soalnya qaul batil yang mengatakan ridha Allah Azza wa Jalla itu cuma qadimah. Tidak hadis atau ahad, cuma qadimatun naw doang. Namanya qadimah. Tidak ada hadis atau ahad. Nanti akan ada asar-asar jelek daripada pemahaman mereka seperti orang-orang al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Tapi nanti aja kita bahasnya di kitab setelahnya biar lebih panjangnya di sana. Di sini kita permulaan dulu. Berikutnya wa qaulu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunah. As-sifat sadisah, sifat yang keenam adalah al-mahabbah, sifat cinta. Al-mahabbah min sifatillah ta'ala tsabit lahu bil kitab sunnah wa ijma'i salaf. Wadih insyaallah. Qala Allah Ta'ala fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka ya kalau Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Dalil yang lainnya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian, sangat jelas ya. Sangat jelas apa? Sangat jelas. Allah Azza wa Jalla cinta na'am kepada orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah sifat yang wajib ditetapkan. Na'am barakallahu fikum, jangan sampai ditolak. Banyak sekali dalil ya ikhwan ya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wah, cinta. Dan cinta ini sifat apa ya ikhwan? Oke, nah. Kadi ma'na Nabi SAW la'u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasulah. Muttafaqun alaih. Besok saya akan memberikan rayah, bendera ya, kepada seorang lelaki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya juga cinta kepadanya. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Muttafaqun alaih. Dan wa ajma'a salaf, ulama salaf berijma' ala thubutil mahabbah lillahi yuhib. Ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla na'am itu tetap baginya mahabbah. Allah yuhib wa yuhabbu. Allah mencintai dan Allah dicintai. Wa yajibu itsbatu dzalik haqiqatan min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wa tamtsilin. Wa hiya mahabbatun haqiqiyyatun taliqu billahi ta'ala. Nah. Mahabbah itu apa ya, kawan? Definisinya apa? Saya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ana tambahkan di sini tentang mahabbah dalam Madarijus Salik. Al-mahabbah la tuhaddul mahabbah bihaddin awdah minha. Mahabbah itu tidak bisa didefinisikan dengan definisi yang lebih jelas lagi daripada mahabbah. Ya mahabbah. Cinta ya cinta. Itu adalah amalan hati. Tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Iya. Anda ditanya apa mahabbah? Bingung kan? Ya cinta. Ada. Yang sangat jelas untuk mendefinisikan cinta, ya cinta. Udah. Ini kata Ibnu Qayyim, ikhwan. Fal hududu la taziduha illa khifaan atau khafaan. Kalau kita berusaha untuk mendefinisikan mahabbah, maka tidak akan menambahkan, melainkan adalah tambah sama. Artinya definisi-definisi tentang mahabbah itu hanya menyamarkan hakikat mahabbah. Fahadduha wujuduha. Maka definisi mahabbah itu adalah keadaan cinta itu sendiri. Itu kata Ibnu Qayyim. Wala tuwasaful mahabbah biwasfin azhara minal mahabbah. Maka mahabbah tidak bisa disifati dengan sifat yang lebih tampak lagi daripada cinta. Bucin itu. Dan asal misal daripada itu dalam kitab Radatul Muhibbin. Ada lagi berkataan beliau dalam kitab Radatul Muhibbin sini katakan, fal mahabbah ma'nan
wal ma'anil qalbiyah yas'ubu hadduha wa tafsiruha. Lihat, ini lebih apa namanya? Lebih singkat dan lebih padat, bagus. Al-fal mahabbah ma'anan wal ma'anil qalbiyah yas'ubu hadduha wa tafsiruha. Mahabbah itu adalah suatu makna. Ya, suatu makna. Dan makna-makna qalbiyah itu sulit untuk didefinisikan dan ditafsirkan. Artinya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Oh ya, itu tentang mahabbah. Dikit lagi, kawan. Wa hiya mahabbatun haqiqiyyatun taliqu billahi ta'ala. Wa qad fasaraha lu ta'til bi thawab. Naam, sama, thawab kata mereka. Wa radu 'alaihim bima sabaqa fil qaidah ar-rabi'ah. Nah, mereka al-mu'attilah bi jami'i asnafihim harrafuha bila wazimiha. Ahlu ta'til mu'attilah seluruh kelompoknya, seluruh jenisnya tahrif, menyelewengkan mahabbah ini dengan lawazimnya. Ya, apa lawazim? Kelaziman ketika seorang mencintai, seperti thawab, nasr, pertolongan, ta'yid, iradatul in'am, dan semisalnya. Intinya apapun lawazim mahabbah, itulah tafsiran dari Mu'attilah. Naam, Allahu ta'ala wallahu ta'ala alam bissawab. Jazakumullahu khairan katsira. Ila huna insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.